Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nuli Ayu Zizi, NIM 20050200027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Yang dimana dalam hal ini pengembangan dilaksanakan atas bagaimana untuk tidak menggantungkan diri pada pemerintah dengan melakukan peningkatan sumber daya, meningkatkan kuasa pada yang punya kuasa. Pemberdayaan ini dilakukan agar daerah bisa mandiri dan tidak mengandalkan subsidi dari pemerintah. Dalam proses pembangunan, pemberdayaan merupakan hal yang perlu dilakukan. Alasan kenapa perlu diperlukan pemberdayaan ialah yang pertama, kemampuan keuangan pemerintah yang rendah. Yang kedua, selama ini pembangunan merupakan milik dan kemauan atau kehendak dari pemerintah. Dan yang ketiga, kemandirian menjadi tren global. Terus yang keempat, mewujudkan good governance, yang dimana perlu adanya peran dari pemerintah, swasta, dan masyarakat yang ikut dalam partisipasi pembangunan. Kemudian Teresia menjelaskan mengenai pentingnya pemberdayaan. Yang pertama, sebagai proses perubahan. Dalam hal ini, perubahan yang dimaksud ialah dengan terjadinya kebutuhan yang sederhana seperti sandang, pangan, dan papan. Namun dengan seiring perkembangan zaman, kebutuhan tersebut mulai meningkat dengan adanya pendidikan, kesehatan, teknologi, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai proses pembelajaran. Perubahan biasanya dilakukan dengan paksaan atau ancaman akan cepat dilakukan. Namun perubahan tersebut tidak dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian jika perubahan dilakukan dengan bujukan atau iming-iming juga akan cepat. Namun hal ini membuat ketergantungan kepada pihak penyedia atau pelaksana perubahan. Yang ketiga, sebagai proses penguatan kapasitas. Dalam hal ini, kapasitas dapat meliputi individu, dunia kerja, pengembangan diri dalam hal profesionalitas, kemudian pekerjaan yang diperoleh, serta untuk pengembangan karir. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan secara entitas atau kelembagaan, yakni dilihat dari visi dan misinya yang jelas, kemudian budaya organisasi yang jelas, kemudian struktur organisasi yang jelas, serta ada proses organisasi yang berjalan. Adanya interaksi antar individu dalam organisasi tersebut. Kemudian penguatan kapasitas juga bisa melalui sistem atau jejaring kepada organisasi lain atau instansi lain seperti organisasi politik, ekonomi, teknologi, dan sebagainya untuk pengembangan organisasi tersebut. Yang keempat, sebagai proses perubahan sosial. Perubahan sosial ini termasuk dengan adanya pengaruh dari organisasi politik, ekonomi yang jangka panjang dan berpengaruh juga kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, sebagai proses pembangunan masyarakat. Proses pembangunan masyarakat ini dilakukan secara spesifik sehingga masyarakat lebih kuat dan tidak bergantung lagi kepada pemerintah. Kemudian Teresia juga menjelaskan mengenai dilema pemberdayaan. Yang pertama, pemberdayaan pemahaman tentang kemiskinan. Yang kedua, relatif dalam mengukur pemberdayaan. Yang ketiga, tidak menjawab masalah pemberdayaan. Yang keempat, keberlanjutan program. Yang kelima, agenda pemberdayaan. Yang keenam, mengenai bentuk pemberdayaan atau dengan pola kemitraan.
Terus yang ketujuh mengenai isu globalisasi, yang dimana menghadapkan negara kepada pasar global. Dan yang terakhir pengingkaran pada konsep pemberdayaan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.